Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya sebagai ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Paradigma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bimo Putra Listiantoro dengan NIM 242520105 dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo, mata kuliah Sistem Informasi Terintegrasi. Langsung saja ke kasus yang pertama. Kasus pertama adalah skandal Cambridge Analytica tahun 2018 yang mengakses data pribadi 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Algoritma data science dalam analisis perilaku pengguna media sosial bekerja melalui serangkaian tahapan yang bertujuan untuk mengekstrak wawasan bermakna dari data yang sangat besar dan beragam. Proses ini melibatkan pengumpulan data, pembersihan, dan pra-pemrosesan analisis menggunakan berbagai teknik dan model, serta interpretasi hasil untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Platform media sosial mengumpulkan berbagai jenis data pengguna, termasuk yang pertama data demografis, itu termasuk usia, jenis kelamin, lokasi, pendidikan, minat yang mungkin diisikan pengguna dalam profil mereka. Selanjutnya ada data aktivitas. Data aktivitas itu adalah unggahan, komentar, like, share, frekuensi aktivitas, waktu aktif, interaksi dengan pengguna lain. Data konten yang berisi teks, gambar, video yang dilihat, diunggah, dan diinteraksikan. Analisis konten juga melibatkan pemahaman topik dan sentimen. Data jaringan sosial meliputi koneksi dengan teman, pengikut, grup yang diikuti, dan interaksi dalam jaringan tersebut. Selanjutnya ada data lokasi. Jika pengguna memberikan izin, data lokasi dapat digunakan untuk memahami pola pergerakan dan preferensi berdasarkan lokasi. Yang terakhir ada data perangkat. Data perangkat itu adalah jenis perangkat yang digunakan untuk mengakses platform. Yang kedua ada pembersihan dan pra-pemrosesan data. Data mentah dari media sosial seringkali berisik, tidak lengkap, dan tidak terstruktur. Tahap ini krusial untuk memastikan kualitas data sebelum dianalisis. Prosesnya itu meliputi yang pertama, penghapusan data duplikat atau tidak relevan, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan informasi yang tidak berguna untuk analis. Yang kedua, penanganan nilai yang hilang atau missing values. Mengisi nilai yang hilang dengan metode yang sesuai, misalnya min, median, atau penghapusan baris atau kolom. Yang ketiga ada transformasi data. Transformasi data yaitu mengubah format data agar sesuai untuk algoritma yang akan digunakan. Contohnya, mengubah data kategorikal menjadi numerik, atau one-hot encoding atau label encoding. Yang keempat ada normalisasi dan standarisasi. Menskala data numerik ke rentang yang serupa untuk mencegah fitur dan nilai besar mendominasi algoritma. Yang kelima ada ekstraksi fitur atau feature extraction, yaitu membuat fitur baru yang lebih bermakna dari data mentah. Dalam analisis teks, ini bisa berupa pembuatan vektor kata menggunakan teknik seperti TF, IDF, atau word embeddings. Yang ketiga ada analisis data. Berbagai teknik data science diterapkan untuk menganalisis perilaku pengguna. Nomor 1 adalah analisis statistik deskriptif.
yaitu memberikan ringkasan statistik tentang data seperti distribusi frekuensi interaksi, rata-rata waktu yang dihabiskan, dan demografi pengguna. Yang kedua ada analisis sentimen atau sentimen analis, yaitu menggunakan natural language processing atau biasa yang disebut dengan NLP untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi opini atau emosi yang diekspresikan dalam teks. Misalnya komentar atau unggahan. Algoritma seperti naive Bayes, SVM, atau model berbasis deep learning, misalnya transformer, sering digunakan. Selanjutnya adalah pemodelan perilaku atau biasa yang disebut dengan behavioral modeling. Menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi tindakan pengguna di masa depan. Contohnya adalah A. Clustering, yaitu mengkelompokkan pengguna dengan perilaku atau minat yang serupa. Misalnya menggunakan algoritma K-means atau DB-scan. Selanjutnya ada klasifikasi, yaitu memprediksi apakah seorang pengguna akan melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mengklik iklan, berhenti mengikuti akun, berdasarkan riwayat perilakunya. Atau misalnya, menggunakan logistic regression, decision trees, atau random forest. Selanjutnya ada interpretasi dan aplikasi. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Wawasan ini kemudian diterapkan untuk berbagai tujuan, seperti nomor 1, personalisasi konten, yaitu menampilkan konten yang lebih relevan dan menarik bagi setiap pengguna. Yang kedua, penargetan iklan, yaitu menampilkan iklan kepada kelompok pengguna yang paling mungkin tertarik. Yang ketiga, ada deteksi dini penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian, yaitu mengidentifikasi pola bahasa dan jaringan penyebaran yang mencurigakan. Yang keempat, ada pengembangan produk dan fitur baru, yaitu memahami kebutuhan dan preferensi pengguna untuk meningkatkan platform. Yang kelima, ada analisis kampanye, pemasaran, atau politik, yaitu mengukur efektivitas kampanye dan memahami sentimen publik. Contoh aktualnya adalah Cambridge Analytica tahun 2018. Perusahaan ini menggunakan data profil Facebook dan aktivitas like pengguna untuk membangun profil psikologis dan menargetkan mereka dengan iklan politik yang dipersonalisasi. Algoritma klasifikasi dan clustering kemungkinan digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pengguna yang rentan terhadap pesan politik tertentu. Sumber referensi dari Cutworth C. dan Graham Harrison E. 17 Maret tahun 2018 revealed 15 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in Major Data Breach, The Guardian. Contoh aktual selanjutnya ada di sistem rekomendasi dari TikTok. Algoritma TikTok menganalisis berbagai faktor, termasuk video yang ditonton pengguna, interaksi yaitu suka, komentar atau share, informasi akun, dan pengaturan perangkat untuk menyajikan feed for you atau biasa yang disebut dengan FYP yang sangat personal. Algoritma ini menggunakan teknik kolaboratif filling dan content-based filtering yang canggih. Sumber referensi dari Bondije 23 Juni tahun 2020, How TikTok Algorithm Work, Hootsuite. Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Kasus Cambridge Analytica secara jelas menunjukkan bahwa pemanfaatan algoritma data science pada data pengguna media sosial dapat menjadi bentuk pelanggaran privasi yang serius.
meskipun hal ini difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Mengapa demikian? Privasi sebagai hak fundamental. Privasi diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, yang melindungi otonomi individu atas informasi pribadi mereka dan bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Yang kedua ada pengambilan dan penggunaan data tanpa persetujuan yang sah. Inti dari pelanggaran privasi dalam kasus Cambridge Analytica adalah pengambilan data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook. Wow, melalui aplikasi pihak ketiga tanpa persetujuan yang jelas dan terinformasi untuk tujuan manipulasi politik. Meskipun beberapa pengguna mungkin telah menyetujui persyaratan layanan aplikasi, izin tersebut tidak dapat eksplisit mencakup transfer dan penggunaan data untuk tujuan yang sangat spesifik dan berpotensi merugikan seperti mempengaruhi pemilihan presiden. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan kontrol. Pengguna Facebook tidak diberikan informasi yang transparan mengenai bagaimana data mereka akan digunakan oleh Cambridge Analytica. Mereka juga tidak memiliki kontrol yang memadai atas data mereka dalam konteks ini, termasuk kemampuan untuk mencegah transfer dan pengguna data untuk tujuan politik yang tidak mereka setujui. Yang keempat, dampak negatif dan konsekuensi hukum. Pengguna data untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif dan berpotensi memanipulasi opini publik memiliki implikasi serius terhadap proses demokrasi dan otonomi individu. Skandal ini mengakibatkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi Facebook, memaksa CEO Mark Zuckerberg untuk memberikan kesaksian di hadapan Kongres AS, dan memicu investigasi serta denda dari berbagai regulator di seluruh dunia. Sumber referensi dari Confessor N. 4 April tahun 2018, Facebook says Cambridge Analytica harvested data of up to 87 million users, The New York Times. Kesimpulannya adalah, meskipun kemajuan teknologi data science memungkinkan analisis perilaku pengguna yang mendalam dan personalisasi layanan, hal ini tidak serta-merta melegitimasi pengambilan dan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang jelas, transparan, dan untuk tujuan yang tidak etis atau merugikan. Kasus Cambridge Analytica adalah contoh nyata bagaimana kemajuan teknologi dapat disalahgunakan dan melanggar hak privasi individu. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara potensi positif teknologi dan penyalahgunaannya yang melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum terkait privasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Sistem rekomendasi berbasis algoritma memiliki potensi untuk menjadi alat yang membatasi cara berpikir pengguna jika tidak dirancang dan digunakan dengan hati-hati, meskipun juga memiliki potensi untuk mendidik dalam konteks tertentu. Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah potensi membatasi cara berpikir atau pembentukan filter bubble dan echo chamber. Algoritma rekomendasi cenderung memprioritaskan konten yang serupa dengan apa yang telah disukai, dilihat, atau diinteraksikan oleh pengguna sebelumnya. Hal ini menciptakan filter bubble, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang mengkonfirmasi pandangan mereka, dan echo chamber, di mana pandangan ini diperkuat oleh orang-orang yang pemikiran serupa. Sumber referensi dari Pariser tahun 2011, The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, Penguin UK.
Akibatnya, pengguna mungkin kurang terpapar pada perspektif yang beragam informasi yang menantang keyakinan mereka, atau topik di luar minat utama mereka. Hal ini dapat mempersempit pandangan dunia dan menghambat pemikiran kritis. Yang kedua ada potensi mendidik atau penemuan konten relevan dan personalisasi pembelajaran. Algoritma dapat membantu pengguna menemukan konten pendidikan, dokumenter, atau informasi tentang topik baru yang mungkin relevan dengan minat mereka, tetapi belum mereka jelajahi secara aktif. Dalam platform pendidikan atau pembelajaran online, misalnya kursus di YouTube atau platform e-learning, algoritma dapat merekomendasikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar pengguna, memfasilitasi pembelajaran yang dipersonalisasi. Contoh, sistem rekomendasi kursus di Coursera atau Khan Academy. Jika dirancang dengan mempertimbangkan keragaman, algoritma berpotensi memperluas wawasan pengguna dengan mengenalkan mereka pada perspektif dan ide yang berbeda. Beberapa platform mulai mencoba fitur untuk mendorong penemuan konten yang beragam. Contohnya adalah fitur What to Follow yang beragam di Twitter atau biasa disebut dengan X. Yang ketiga ada faktor penentu. Apakah sistem rekomendasi lebih mendidik atau membatasi bergantung kepada nomor 1, desain algoritma. Apakah algoritma hanya mengoptimalkan engagement atau juga mempertimbangkan keragaman dan kualitas informasi? Yang kedua, data pelatihan. Apakah data yang digunakan untuk melatih algoritma ini bebas dari bias yang signifikan? Yang ketiga, interaksi pengguna. Apakah pengguna secara aktif mencari informasi di luar rekomendasi atau hanya mengandalkan feed yang disajikan? Transparansi dan kontrol pengguna. Apakah pengguna memiliki pemahaman tentang bagaimana rekomendasi ini dihasilkan dan memiliki kontrol untuk menyesuaikan preferensi mereka? Kesimpulannya adalah, ya meskipun sistem rekomendasi ini berbasis algoritma, memiliki potensi untuk memfasilitasi penemuan konten yang relevan dan mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi, risiko pembentukan filter bubble dan echo chamber yang membatasi cara berpikir pengguna sangat nyata. Tanpa desain yang cermat, kesadaran pengguna, dan upaya platform untuk mendorong keragaman, algoritma cenderung mempersempit paparan informasi dan perspektif, yang pada akhirnya dapat menghambat pemikiran kritis dan pemahaman yang komprehensif tentang dunia. Lanjut ke kasus yang kedua, yaitu digitalisasi perbankan. Pertanyaan nomor 1 adalah, menurut Anda, apakah komponen sistem yang berubah, manusia, atau teknologi, atau proses dalam transformasi ini? Transformasi layanan perbankan dari model tradisional ke digital melibatkan perubahan mendasar pada ketiga komponen utama suatu sistem, yaitu teknologi, proses, dan manusia. Proses logisnya itu seperti ini. Nomor 1, teknologi. Ini adalah pendorong utama transformasi kemajuan dalam 1, internet dan mobile computing, yang memungkinkan akses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler dan komputer. Contohnya adalah aplikasi mobile banking seperti BCA Mobile atau Mandiri Online. Yang kedua ada kecerdasan bantuan atau biasa yang disebut dengan AI dan machine learning, yaitu memungkinkan pengembangan chatbot untuk layanan pelanggan. Contohnya adalah Sabrina dari BCA, analis data untuk dipersonalisasi dan deteksi penipuan. Yang ketiga, API atau Application Programming Interface,
yang memungkinkan integrasi layanan perbankan dengan platform dan aplikasi pihak ketiga. Contohnya pembayaran melalui e-wallet yang terhubung dengan rekening bank. Banyak contohnya ada Dana, ada OVO, ada ShopeePay, dan ada GoPay. Yang keempat adalah teknologi otomatisasi, yaitu menggantikan tugas manual seperti digital teller, ATM dengan fungsi setoran tunai dan tarik tunai tanpa kartu, dan proses persetujuan pinjaman otomatis. Selanjutnya proses. Cara layanan perbankan disampaikan dan diakses telah berubah secara signifikan. Yang pertama, transaksi mandiri. Nasabah kini dapat melakukan sebagian besar transaksi, seperti transfer, pembayaran, dan cek saldo, secara mandiri melalui platform digital, mengurangi ketergantungan pada interaksi tatap muka dengan teller. Yang kedua, adanya layanan pelangganan digital. Pertanyaan dan masalah dapat diselesaikan melalui chatbot, email, atau telepon, mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor cabang. Yang ketiga, proses bisnis yang lebih efisien. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi banyak proses internal bank, seperti pembukaan rekening online dan persetujuan kredit yang lebih cepat. Model bisnis baru. Munculnya bank digital seperti Bank Jago dan Genius dengan model bisnis yang sepenuhnya berbasis teknologi dan tanpa kantor cabang fisik tradisional. Yang ketiga tentunya manusia. Peran dan perilaku baik nasabah maupun pegawai bank mengalami perubahan. Yang pertama, nasabah yang lebih mandiri. Nasabah diharapkan lebih melek dengan adanya teknologi, tech savvy, dan mampu melakukan transaksi serta mencari informasi secara mandiri. Yang kedua, perubahan peran pegawai bank. Teller bergeser dari fokus pada transaksi tunai menjadi konsultan layanan yang membantu nasabah dengan produk dan layanan yang lebih kompleks, serta mengedukasi mereka tentang penggunaan platform digital. Selanjutnya ada customer service. Bergeser dari fokus pada transaksi tunai menjadi konsultan layanan yang membantu nasabah dengan produk dan layanan yang lebih kompleks, serta mengedukasi mereka tentang penggunaan platform digital. Referensi dan contoh aktual. Yang pertama, laporan McKinsey & Company. Banyak laporan McKinsey tentang transformasi digital perbankan menyoroti perubahan pada teknologi, proses, dan peran manusia. Contohnya adalah The Future of Work in Banking oleh McKinsey. Yang kedua, model bisnis Bank Jago dan Genius. Kedua bank ini adalah contoh konkret bagaimana teknologi mendisrupsi model tradisional, mengubah proses layanan, dan menuntut nasabah yang lebih mandiri, serta peran pegawai yang berbeda. Yang ketiga, implementasi chatbot oleh bank-bank besar. Hampir semua bank besar di Indonesia, BCA, Mandiri, BRI, dan BNI, telah mengadopsi chatbot sebagai bagian dari strategi layanan pelanggan digital mereka, mengubah proses interaksi dengan nasabah. Pertanyaan nomor 2, apakah dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Pergeseran paradigma ke perbankan digital membawa dampak positif dan negatif bagi tenaga kerja di sektor perbankan dan kualitas layanan yang diterima oleh nasabah. Dampak positifnya, nomor 1 ke tenaga kerja, yaitu peningkatan produktivitas. Otomatisasi tugas-tugas rutin memungkinkan pegawai untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan bernilai tambah, seperti analisis keuangan, konsultasi, dan pengembangan produk. Yang kedua, penciptaan peran baru. Munculnya kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknologi, data, dan keamanan siber menciptakan peluang kerja baru dengan keterampilan yang berbeda.
Yang ketiga, peningkatan keterampilan. Pegawai didorong untuk mengembangkan keterampilan digital dan pengetahuan keuangan yang lebih mendalam. Selanjutnya ada kualitas layanan. Yang pertama, kemudahan akses. Layanan tersedia 24/7 melalui platform digital. Kemungkinan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kecepatan transaksi. Transaksi digital umumnya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Yang ketiga, personalisasi. Analisis data memungkinkan bank untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu nasabah. Yang keempat, efisiensi biaya. Layanan digital dapat mengurangi biaya operasional bank yang berpotensi menguntungkan nasabah dalam jangka panjang. Misalnya, biaya transaksi yang lebih rendah. Selanjutnya kita beralih ke dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah di tenaga kerja. Yang pertama, potensi pengangguran jumlah pekerjaan. Otomatisasi dapat menyebabkan pengurangan jumlah teller dan staf administrasi yang tugasnya dapat digantikan oleh teknologi. Selanjutnya ada kesenjangan keterampilan atau skills gap. Sebagian tenaga kerja mungkin tidak memiliki keterampilan yang sama ratanya dengan tenaga kerja yang lain. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Analogi lupa mengunci loker dengan keamanan komputer. Apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Ya, lupa mengunci loker sangat mirip dengan perilaku pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer. Keduanya adalah contoh kelalaian pengguna atau user error yang dapat membuka pintu bagi potensi risiko keamanan. Berikut adalah analoginya. Keteledoran dan kelalaian. Dalam kedua kasus, hilangnya barang, laptop, dan dompet atau terjadinya masalah keamanan pada komputer, peretasan infeksi malware yang berakar pada keteledoran dan kelalaian pengguna, lupa mengunci loker adalah kelalaian fisik. Sementara tidak memasang antivirus, menggunakan kata sandi lemah, atau mengklik tautan sembarangan adalah kelalaian dalam praktik keamanan siber. Yang kedua, konsekuensi yang dapat dihindari. Kedua situasi ini menghasilkan konsekuensi negatif yang sebenarnya dapat dihindari jika pengguna mengambil tindakan pencegahan yang sederhana. Mengunci loker adalah tindakan pencegahan dasar terhadap pencurian, sama halnya dengan memasang antivirus dan menggunakan kata sandi yang kuat sebagai tindakan pencegahan dasar terhadap keamanan siber. Selanjutnya adalah tanggung jawab pengguna. Dalam kedua kasus, sebagian besar tanggung jawab atas kejadian tersebut berada di tangan pengguna. Meskipun faktor eksternal mungkin ada, misalnya ada pencuri di kampus atau hacker yang canggih. Tindakan ceroboh pengguna secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya masalah. Contoh aktual. Dalam kedua kasus, sebagian besar tanggung jawab atas kejadian tersebut berada di tangan pengguna. Meskipun faktor eksternal mungkin ada, misalnya ada pencuri di kampus atau hacker yang canggih, tindakan ceroboh pengguna secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya masalah. Pertanyaan nomor 2, apakah kesalahan tidak memakai antivirus
pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya, seperti kesalahan teknis pada sistem. Ya, kesalahan pengguna seperti tidak memakai antivirus, menggunakan kata sandi lemah, atau mengklik tautan sembarangan, bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya. Bahkan, dalam beberapa kasus bisa lebih besar dibandingkan dengan kesalahan teknis pada sistem. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kerentanan pintu depan. Kesalahan pengguna seringkali menciptakan pintu depan bagi penyerang untuk masuk ke sistem. Meskipun sistem memiliki pertahanan teknis, misalnya firewall atau pembaruan keamanan. Kerentanan akibat perilaku pengguna yang tidak hati-hati dapat meniadakan efektivitas pertahanan tersebut. Malware seringkali masuk ke sistem karena pengguna mengunduh atau menjalankan file berbahaya dari tautan yang tidak terpercaya. Selanjutnya adalah eskalasi hak akses. Setelah berhasil masuk melalui celah keamanan akibat kesalahan pengguna, penyerang dapat mengeksploitasi kerentanan teknis yang ada dalam sistem untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi dan melakukan kerusakan yang lebih besar, misalnya mencuri data sensitif atau melumpuhkan sistem. Selanjutnya adalah skala dampak. Kesalahan pengguna dapat mempengaruhi individu secara langsung, yaitu kehilangan data pribadi atau kerugian finansial. Namun, jika banyak pengguna dalam suatu organisasi melakukan kesalahan yang sama, misalnya menggunakan kata sandi yang lemah, ini dapat menciptakan kerentanan massal yang dapat dieksploitasi untuk serangan yang lebih besar, bahkan berpotensi melumpuhkan seluruh sistem. Contoh aktualnya adalah serangan phishing adalah contoh klasik di mana penyerang memanfaatkan kelalaian pengguna untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kredensial login. Jika seorang karyawan mengklik tautan phishing dan memasukkan informasi akun perusahaannya, penyerang dapat mendapatkan akses ke sistem perusahaan yang berpotensi menyebabkan kebocoran data skala besar. Meskipun sistem perusahaan tersebut mungkin memiliki keamanan teknis yang cukup baik, sebaliknya kesalahan teknis seperti bug dalam program atau kebocoran data nilai mahasiswa di SIAKAT adalah masalah pada desain atau implementasi sistem itu sendiri. Meskipun ini juga serius, dampaknya seringkali lebih terbatas pada sistem atau data tertentu. Namun, jika kesalahan teknis ini dikombinasikan dengan kebiasaan keamanan yang buruk dari pengguna, risikonya akan berlipat ganda. Pertanyaan ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, kedua jenis kesalahan, keteledoran pengguna dan kesalahan teknis sistem sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan. Ilustrasinya tuh seperti ini. Meskipun saya belum pernah mengalaminya, saya dapat memberikan contoh analogis berdasarkan data dan informasi yang saya proses. Bayangkan sebuah bank dengan sistem keamanan yang canggih, analog dengan sistem komputer dengan firewall dan pembaruan keamanan. Namun, seorang nasabah analog dengan pengguna ini menyimpan catatan PIN ATM-nya di dompetnya. Analog dengan menggunakan kata sandi lemah. Jika dompet nasabah tersebut hilang atau dicuri, sistem keamanan bank yang canggih menjadi tidak relevan. Karena apa? Karena penjahat memiliki akses langsung ke dana nasabah akibat keteledoran dari
nasabah. Atau seperti ini. Bayangkan jika sistem perbankan tersebut memiliki bug dalam perangkat lunaknya yang memungkinkan transfer dana tanpa otorisasi. Meskipun nasabah sangat berhati-hati dengan informasi akunnya, bug ini tetap dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari perspektif keamanan siber yang saya pahami, kedua jenis kesalahan ini adalah mata rantai lemah dalam rantai keamanan secara keseluruhan. Sistem yang aman secara teknis dapat ditembus karena kelalaian pengguna, dan pengguna yang berhati-hati dapat menjadi korban jika sistem memiliki kerentanan teknis yang serius. Oleh karena itu, keamanan siber yang efektif membutuhkan kombinasi antara sistem yang kuat dan perilaku pengguna yang bertanggung jawab. Selanjutnya ke kasus yang nomor 4. Pengaruh paradigma sosial budaya pada implementasi Smart City. Paradigma sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City karena beberapa alasan mendasar. Yang pertama, tingkat kepercayaan dan preferensi komunikasi. Masyarakat dengan budaya yang kuat dalam interaksi tatap muka dan kepercayaan yang lebih besar pada komunikasi langsung dengan tokoh lokal, yaitu perangkat desa, lurah, atau yang lainnya, cenderung kurang tertarik atau enggan menggunakan platform digital untuk menyampaikan keluhan atau mengakses layanan. Hal ini seperti yang terjadi di Tegal, Sumeneb, dan Mamuju, di mana masyarakat lebih memilih cara tradisional yang sudah mereka percayai dan kuasai. Yang kedua, akses dan literasi digital. Keberhasilan Smart City sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital. Jika tingkat literasi digital di suatu daerah rendah atau akses infrastruktur, yaitu internet dan perangkat ini terbatas, maka inisiatif dari Smart City yang berbasis digital tidak akan efektif dan partisipasi masyarakat akan rendah. Yang ketiga adalah kebiasaan dan norma sosial. Perubahan kebiasaan yang sudah mendarah daging membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Jika masyarakat terbiasa dengan cara-cara konvensional dalam berinteraksi dengan pemerintah atau menyelesaikan masalah, mereka mungkin resisten terhadap adopsi teknologi baru. Meskipun teknologi tersebut menawarkan efisiensi dan kemudahan, norma sosial yang berlaku di masyarakat juga dapat mempengaruhi apakah penggunaan platform digital dianggap sebagai cara yang tepat atau tidak untuk berinteraksi dengan pihak yang berwenang. Yang keempat ada kebutuhan dan prioritas lokal. Implementasi Smart City yang berhasil harus relevan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat lokal. Jika aplikasi atau layanan digital yang ditawarkan tidak menjawab masalah nyata yang dihadapi masyarakat atau tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka, maka partisipasi akan rendah. Masyarakat akan lebih tertarik kepada solusi yang sesuai dengan nilai dan cara hidup mereka. Yang terakhir adanya keterlibatan dan sosialisasi. Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan inisiatif Smart City dapat menyebabkan rendahnya adopsi. Jika masyarakat tidak merasa memiliki atau memahami manfaat dari teknologi yang ditawarkan, ya mereka tidak akan termotivasi untuk menggunakannya. Contoh aktual, di beberapa daerah dengan budaya gotong royong yang kuat,
masyarakat mungkin lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara kolektif, yaitu melalui musyawarah dan interaksi langsung daripada menggunakan aplikasi pengaduan individual. Keberhasilan Jakarta dengan clue mungkin sebagian disebabkan oleh budaya masyarakat urban yang lebih individualistis dan terbiasa dengan penggunaan teknologi untuk berbagai keperluan. Pertanyaan, menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya, pemerintah memegang peran kunci dan tanggung jawab utama dalam membentuk paradigma digital yang inklusif. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat dengan aktor-aktor lain, yaitu swasta, masyarakat, dan pendidikan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah pemerintah. Nomor 1, regulasi dan kebijakan. Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung inklusi digital, seperti memastikan akses internet yang terjangkau dan merata, melindungi data pribadi, dan mendorong literasi digital melalui program-program nasional. Yang kedua, infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur digital yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi. Pemerintah memiliki sumber daya untuk melakukan kampanye sosial dan program edukasi skala nasional untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan digital masyarakat. Contohnya adalah program pemerintah seperti Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD. Siberkreasi adalah contoh upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh pelosok negeri juga krusial. Yang kedua, swasta. Yang pertama, inovasi dan aksesibilitas. Sektor swasta dapat berkontribusi dengan mengembangkan teknologi dan layanan digital yang inovatif, terjangkau, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Yang kedua ada kemitraan. Perusahaan swasta dapat bermitra dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung program literasi digital dan penyediaan akses teknologi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Melalui program CSR, perusahaan dapat memberikan pelatihan digital, donasi perangkat, atau dukungan infrastruktur dari komunitas-komunitas yang membutuhkan. Contohnya, melalui program CSR, perusahaan dapat memberikan pelatihan digital, donasi perangkat, atau dukungan infrastruktur dari komunitas-komunitas yang membutuhkan. Selanjutnya ada di masyarakat. Yang pertama, partisipasi aktif. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk aktif belajar dan beradaptasi dengan teknologi digital. Kesadaran akan pentingnya literasi digital dan kemauan untuk mencoba platform baru adalah kunci. Yang kedua, penyebaran informasi. Individu yang sudah melek digital dapat berperan sebagai agen perubahan di komunitas mereka dengan membantu orang lain untuk belajar dan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, umpan balik. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik kepada pemerintah dan penyedia layanan terkait kebutuhan dan tantangan mereka dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya ada di pendidikan. Kurikulum
yang relevan. Lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum. Ini akan membekali generasi muda dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Yang kedua, pelatihan untuk pendidik. Guru dan tenaga pendidik juga perlu dilatih untuk memiliki kompetensi digital yang memadai agar dapat mengajarkan keterampilan ini kepada siswa. Yang ketiga ada penelitian dan pengembangan. Institusi pendidikan dapat melakukan penelitian untuk memahami tantangan inklusi digital dan pengembangan solusi inovatif. Contoh, sekolah yang mengajarkan dasar-dasar penggunaan komputer dan internet, universitas yang membuka program studi terkait teknologi digital dan etika siber. Kesimpulannya adalah, meskipun pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam menciptakan kerangka kerja dan mendorong inklusi digital, paradigma digital yang benar-benar inklusif hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Setiap aktor memiliki peran unik dan kontribusi penting untuk memastikan bahwa manfaat teknologi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Berikut adalah referensi dari 4 kasus di atas. Yang pertama, risiko penggunaan data science dalam manipulasi opini publik dari O'Neill tahun 2016, Weapons of Mass Destruction, How Big Data Increase Inequality and Threatens Democracy. Crown, ini adalah informasi buku, jadi ini bukan artikel dari internet maupun website. Yang kedua, Zuboff tahun 2019, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Public Affairs. Ini juga dari informasi buku, jadi bukan dari artikel maupun website. Selanjutnya ada European Union tahun 2016, General Data Protection Regulation, GDPR. Nah, itu linknya ada itu. Nah, selanjutnya adalah California Consumer Privacy Act atau CCPA. Linknya sudah dicantumkan di situ. Selanjutnya adalah Pariser tahun 2011, The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, Penguin UK. Tidak ada URL spesifik yang diberikan karena ini adalah informasi dari buku. Selanjutnya adalah artikel dan jurnal ilmiah tentang pengaruh algoritma media sosial terhadap polarisasi politik. Linknya sudah tertera, monggo jika teman-teman mau ngecek atau Bu Hanifah juga mau ngecek, boleh. Selanjutnya adalah referensi dari digitalisasi perbankan. Yang pertama adalah artikel dan laporan industri tentang transformasi digital perbankan di Indonesia. Yang kedua, studi kasus Bank Jago. Tidak ada URL spesifik atau tidak ada link yang dapat diberikan di sini karena ini adalah informasi tentang bank. Selanjutnya ada Genius Bank BTPN. Linknya tertera. Selanjutnya adalah BRI Digital Branch. Home Bank BRI melayani dengan setulus hati. Itu adalah link dari BRI Digital Branch. Selanjutnya adalah buku atau artikel tentang manajemen perubahan dalam organisasi. Cari di toko buku atau database jurnal pasti ada. Di Gramet mungkin ada ya teman-teman. Selanjutnya adalah jurnal ilmiah tentang dampak teknologi terhadap layanan dan tenaga kerja di sektor keuangan. Carilah di database jurnal seperti Google Scholar atau jurnal-jurnal lain yang lainnya. Mungkin di Sinta juga ada. Selanjutnya referensi dari yang ketiga adalah analogi lupa mengunci loker dengan keamanan komputer.
Yang pertama adalah materi edukasi tentang keamanan siber untuk pengguna awam. Link tertera. Yang kedua, artikel berita atau laporan tentang kasus serangan siber akibat kelalaian pengguna. Yang ketiga adalah dokumentasi teknis tentang kerentanan keamanan sistem, CVE, Common Vulnerabilities and Exposure. Selanjutnya adalah referensi dari kasus yang keempat adalah tantangan implementasi Smart City dan paradigma sosial budaya. Yang pertama, artikel dan laporan tentang implementasi Smart City di Indonesia. Yang kedua, studi kasus implementasi Smart City yang berhasil dan gagal. Bisa dicari di database jurnal atau laporan penelitian. Yang ketiga, teori sosiologi tentang adopsi teknologi dan perubahan sosial budaya. Contohnya perubahan sosial budaya di Indonesia serta faktor pendorongnya. Dari Gramedia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya terkait dengan studi kasus yang ada di atas. Apabila banyak salah kata, tolong dimaafkan karena saya masih pemula dan banyak yang harus diperbaiki dan harus dipelajari lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.